nggak ngerti gue. Ya udah seperti yang gue bilang di awal, kalau masalah urusan ini kan udah selesai, dari guanya udah selesai. Kalau misalnya masih ada tuntutan, saya memberikan dua opsi. Opsi pertama, silakan datang sendiri pribadi ke saya, nanti saya bantu, ya kan? Kedua, kalau misalnya ingin menggugat secara hukum, silakan lakukan. Menurut saya jalur perdata, karena itu jalur yang tepat. Di sana kepemilikan dari uang itu juga harus dilihatkan, apakah itu sah milik daripada siapa, Agus Salim. Kalau memang sah itu uang Agus Salim, nanti saya yang bayar. Udah, yang lainnya yayasan semua nggak usah takut. Saya punya kok 1,3 miliar untuk bayar itu. Kalau itu disahkan oleh pengadilan, saya bayar. Artinya Kodeksi siap atas tuntutan dari Agus Salim jika nanti tuntut perdata? Iya, tuntut perdata, karena kalau dia tuntut pidana, kalaupun saya masuk penjara, lah siapa yang mau bayar? Kan gitu. Mau bagaimana lagi? 1,3 aku jadi 1,7, tiba-tiba naik. Tapi sebelumnya pihak Agus sempat mengancam warga NTT juga dan Mas Densi juga. Kerjanya begitu tuh, ngancem-ngancem, biarin aja. Udah muak saya melihat itu semua, iya. Semuanya pengen membangun opini publik aja kan, dengan ngomongnya di gagah-gagahin gitu. Ya sudahlah, itu karakter kalian, saya nggak mau campur lah. Pak, tapi dari pihak Agus Salim sempat bilang kok katanya penagih janji Koko yang Koko bilang katanya akan mempertanggungjawabkan dari uang tersebut kok. Iya. Nanti dilaporkan secara pidata atau? Tadi kan udah saya. Tadi bentuk pertanggungjawaban nggak tuh kalimat saya? Datang baik-baik, saya langsung kita ngobrol. Mau cara pakai hukum, laporkan perdata. Alas hak daripada uang ini, karena ini uang melanggar PUB. Alas haknya dijelaskan. Kalau hakim memutuskan ketok balik, ini uang adalah hak daripada Gus Salim. 1,3 itu adalah hak, saya bayar, saya bawain, saya bayar, saya kasih. Udah kan? Beres ya? Beres kan? Apalagi sih? Gak usah, yayasan gak usah ganti, siapapun gak usah ganti, saya bayar. Saya nggak sejahat itu, saya tujuannya kemarin cuma menyelesaikan masalah uang itu aja kan. Saya bawa ke NTT sesuai dengan permintaan dari NP, dia kepengen uangnya seperti itu, ya sudah saya jalankan. Karena tujuan saya adalah saya nggak mau ini berbelit-belit, nama saya keseret-seret mulu. Saya ini nggak ada urusan, saya bantu Agus cariin dia donasi. Kemudian bantu Novi sama Agus menyelesaikan masalah. Saya kok jadi keseret-seret, saya ini mau nyelesain masalah, bukan mau ribet-ribet. Makanya karena masalahnya panjang kali lebar itu, saya turun tangan, saya tanya, selesai nggak masalah uang ini kan? Saya tanya pada NP bilang pengennya uangnya dikirimkan ke NTT, ya udah, semuanya tanda tangan kesepakatan. Dari pihak Pablo kuasa hukum, donatur, dari Gary sebagai orang yayasan, semua tanda tangan yang terlibat, termasuk dari pihak lawyernya dia sebagai saksi. Udah tanda tangan, uangnya situ. Nanti masalah Agus, kalau dia butuh uang pengobatan nanti ke saya. Kalau dia merasa 1,3 hak saya, ya sudah. Mau ngobrol sama saya langsung, ketemu saya boleh. Membahas itu secara personal, oke. Mau tuntut saya di perdata pun oke. Jadi kalau dia menang di perdata pun saya bayar. Kalaupun dia datang ke tempat saya ngomong baik-baik, saya bantu. Apalagi? Artinya syarat untuk Mas Densu ini keluar 1,3 miliar untuk menggantikan itu, syaratnya harus menang perdata dulu sih Agus? Enggak, datang ke saya juga ngobrol baik-baik, tunjukkan itikat baik juga. Kalau saya masuk di akal saya kasih. Sederhana saja saya mah orangnya, nggak ribet-ribet, saya nggak mau nyari musuh. Saya ini tidak pernah lapor-laporin orang, saya dilapori, makanya saya laporin balik. Tapi kan kuasa hukum Agus justru kan enggan ya kalau menemui. Urusan dia, saya nggak mau campur. Pokoknya saya begitu aja. Saya lempeng, lurus, dan terima kasih. Orang mau bilang saya A, B, C, D, F, G, saya nggak peduli. Saya begitu aja hidup saya gitu. Siapa yang mau ganti kau 1,3 miliar? Nggak ada kan. Itu laporan dari pihak kuasa hukum Agus sendiri sempat bilang katanya sebelum adanya uang tersebut dilarikan ke NTT sempat ada perjanjian untuk dibelah dua kok uang antar. Pernah ada tawaran dari Farhad.
menawarkan kepada pihak NP lewat saya sampaikan ke Gary sampaikan, NP-nya nggak mau, uangnya pengennya dikasih orang lain, nggak mau, sesen pun dikasih ke Agus. Ya terserah kamu kasih ke siapa, kamu kasih ke Agus, kamu kasih, itu urusan kalian, saya cuma mau menyelesaikan masalahnya. Lu mau kasih ke Agus, kasih. Lu mau kasih ke NTT, kasih. Nanti urusan Agus gimana, saya bantu. Agus kan tinggal dateng. Tapi dari pihak dateng lah, gue mesti gimana, masa gue harus begini? tapi dari alasan NP sendiri tidak ingin lagi memberikan uang tersebut ke Agus, mungkin karena apa sih kok yang NP sendiri cerita ke Bapak? Tanya ya sama dia, saya nggak tahu masalah itu, saya bukan NP. Kemarin soal itu. Oh, ada preskon. Bu NP itu. Terus? Kan, Bu Popi itu. Kan membongkar semua yang menjadi. Oh, Bu Popi yang bendahara yang waktu gue di NTT. Oh, mereka preskon. Nanti saya nonton dulu lah preskonnya. Jadi gimana Pak, artinya kan ini dari teman jadi lawan nih, jadi saling lapor. Udahlah, selesai bebe aja, udah. Ribet-ribet. Ada pelaporan Kodensu yang menyebar percakapan nama Farad itu gimana? Yang tanggal 1. Udah BAP. Udah BAP. Bentar. Panggil berapa? Udahlah, gue nggak suka wawancara, gue udah BAP dipanggil, nggak penting. Itu buat membangun opini publik sih, gue nggak penting. Gue hanya menjalankan apa yang harus gue lakukan. Saya nggak berusaha membangun opini publik untuk berpihak ke saya nggak perlu. Tapi yang dilaporkan siapa? Ya saya laporkan dia. Dia. Nah, tapi menyayangkan juga nggak sih ini antara Mas Gary dengan Mbak NP sendiri akhirnya bisa dibilang tuh saling lapor kok. Itu urusan mereka. Saya udah punya urusan saya sendiri ya. Ada lagi, Bos? Ya Pak, ini Bang Farad katanya mau melaporkan Abang terkait. Udah bosan dengarnya. Udah. Next aja. Dari dulu dia udah laporkan terkait saya. laporan Koko gitu yang sendiri gimana nih mungkin? Udah. Ini progresnya. Nggak usah saya update, nanti terjadi sendiri. Apalagi? Kenapa sih kok nggak mau update? Karena saya nggak mau membangun opini publik. Itu urusan saya dengan masalah pribadi saya. Itu bukan masalah publik. Ya kebetulan kalian aja yang nge-blow up di publik. Kalau nggak ada kalian juga gue kagak mau diwawancara. Gue hanya pergi ke sana. Gue menjalankan apa yang menjadi hak gue sebagai warga negara. Karena gue disikapin seperti itu, ya kan? Saya ajak selesaikan baik-baik. Saya diperlakukan seperti itu. Kemudian sudah didamaikan, dia bohong lagi. Bilang sudah dicabut. Mana dicabut? Enggak kan? Ya, orang tidak bisa dipercaya mulutnya. Ya, saya selesaikan aja dengan cara saya. Ya, saya tidak perlu publikasi juga, nggak apa-apa. Karena saya nggak perlu opini publiknya. Intinya dalam kasus urusan uang donasi sudah saya selesaikan. Penawaran saya kepada Agus terbuka sekali. Mau dia laporkan saya nggak peduli. Datang ke saya baik-baik, Mas Agus, ngobrol sama saya bantu. Ya. Mas Denny itu integritas mulutnya itu, lihat cek background profil saya dari dulu. Saya kalau bicara itu begitu, oke? Saya tidak peduli buzzer mau bicara apa, saya tidak peduli netizen yang menghujat saya seperti apa, saya mau menyelesaikan masalah, oke? Kedua, saya merasa hak saya segini, saya gini. Ada hukum nanti tentukan. Alas hak daripada uang itu adalah punya kamu sebesar 1,3, 1,7, 2 miliar, terserah lah ya. Begitu hakim memutuskan, uang ini adalah milik Bapak Agus Salim sebesar 20 miliar atau berapapun itulah yang hakim putuskan, saya bayar. Enak kan? Enak kan? Terus kenapa mau ribut-ribut lagi? Gitu. Pernah terpikir gak ini hanya drama untuk naikin? Saya nggak peduli. Mereka mau drama, saya nggak mau drama. Sengaja memperpanjang. Saya aja malas wawancara kalian. Tapi dari Bang Eva sendiri kan juga melaporkan Koko ya, Kok. Nantinya Koko akan memenuhi juga nggak sih ini panggilan dari laporan? Datang lah. Kalau kita dipanggil sama polisi kita datang, ya, gitu aja. Kok ini juga dari Bang Eva sendiri sempat terkait yang 2 donasi tersebut yang katanya gimana? Dua donatur yang menyerahkan kuasa pada saat itu, Pak. Itu urusan dia sama orang lain, nggak usah kutanya sama saya. Dia masalahnya banyak. Oh, berarti kok sama ini Pak? Sama semua masalahnya dia kayak sama gue. Bapaknya kali gue. Oh, berarti sangat terganggunya seperti apa sih kok
sampai detik ini pun masih juga keseret-seret ya, masih drama ini masih panjang ya. Iya nggak tahu lah, pokoknya gue jalanin hidup dengan penuh senyum dan rasa syukur. Kalau ada yang kurang-kurang mungkin dilihat dari apa yang gue lakukan ya gue minta maaf ya. Pokoknya itu aja tadi yang saya ngomong, itu nanti saya lakukan. Kalau mau begitu atau begini ya itu opsi yang saya kasih ya. Udah.